Pendidikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Tati Biawadani, di RTL, Ruang Tanpa Logi. Ruangnya BBPMP Provinsi Jawa Tengah, di mana kita bisa ngobrolin apa saja yang berkaitan dengan pendidikan. Sobat pendidikan, kali ini kami tim wali wilayah dari Kabupaten Kebumen akan ngobrolin terkait dengan perencanaan berbasis data atau yang biasa kita bilang PBD. Sobat pendidikan, ternyata dalam implementasi perencanaan berbasis data atau PBD itu masih banyak menjumpai kendala-kendala yang dialami oleh satuan pendidikan. Nah, kali ini kami akan menggali apa saja sih permasalahan-permasalahan tersebut, kendala-kendala apa yang dialami oleh satuan pendidikan khususnya di Kabupaten Kebumen. Sobat pendidikan, pada segmen yang pertama kali ini kita akan melihat tayangan-tayangan video yang berisi tentang kendala-kendala atau pertanyaan-pertanyaan yang dialami oleh teman-teman kita dari Kabupaten Kebumen yang akan ditanggapi atau dijawab oleh tim wali wilayah kami, yaitu Pak Tio Nugroho dan Pak Anggoro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan bahagia Ibu Bapak. Saya Rahmat Priyono, Kepala SMA Negeri 1 Kebumen, akan menyampaikan tentang perencanaan berbasis data yang merupakan bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu sekolah yang berkesinambungan. Jadi, pada dasarnya perencanaan berbasis data bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan sekolah yang efektif, akuntabel, dan konkret. Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah harus berpedoman pada rekomendasi yang ada dalam rapor pendidikan. Namun yang menjadi kendala yang dihadapi oleh sekolah yaitu rekomendasi yang ada dalam rapor pendidikan belum dijabarkan ke dalam deskripsi tindakan aksi yang nyata, sehingga sekolah mengalami kesulitan dalam mewujudkan program kerja dalam menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan yang ada di rekomendasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tio Nugroho, analis data mutu pendidikan pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah. Menjawab pertanyaan Bapak Rahmat Priyono, Kepala SMA Negeri 1 Kebumen, kami sampaikan bahwa rekomendasi yang tertulis pada rapor pendidikan memang masih bersifat umum untuk membuka peluang sekolah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi real di sekolah. Sama seperti kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi lainnya yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada satuan pendidikan untuk menyusun kegiatan melalui program Merdeka Belajar, satuan pendidikan dapat mengatur dan menyesuaikan secara spesifik kegiatan-kegiatan apa yang sekiranya sesuai dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Tetapi apabila memang dirasakan masih ada kesulitan untuk merumuskan tindakan-tindakan apa yang harus diambil dalam melaksanakan rekomendasi dalam rapor pendidikan, kami telah melaksanakan diseminasi terkait PBD yang dihadiri oleh unsur-unsur dari Dinas Pendidikan di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah, sehingga sekolah dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan Dinas Pendidikan setempat. Apabila hal tersebut masih dirasakan kurang, kami dari BBPMP Jawa Tengah juga membuka peluang seluas-luasnya untuk berupaya mengoptimalkan pemanfaatan rapor pendidikan di setiap satuan pendidikan. Demikian jawaban dari kami, semoga memuaskan. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fatika Fajarini,
guru dari SMP Negeri 3 Kutoinangun, Kabupaten Kebumen. Sebagaimana yang telah saya pelajari dari kegiatan diklat maupun dari hasil belajar secara mandiri dan bersama dengan teman sejawat, bahwa perencanaan berbasis data atau disingkat PBD merupakan perencanaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, program pendidikan, lembaga pendidikan, maupun pemerintah daerah yang didasarkan pada data rapor pendidikan. Perencanaan berbasis data bertujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan melalui rapor pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa terdapat 3 langkah sederhana dalam proses perencanaan berbasis data, yaitu 1. Identifikasi, 2. Refleksi, dan 3. Benahi atau disingkat dengan IRB. Namun demikian, setelah melihat update hasil rapor mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Kutoinangun tahun 2021, ternyata sebagian besar indikator masih di tahap berkembang, ditunjukkan dengan warna kuning. Oleh karena itu, perlu adanya refleksi dan evaluasi dari sekolah. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara sekolah melakukan refleksi diri berdasar hasil dari rapor pendidikan? Demikian pertanyaan dari saya mewakili SMP Negeri 3 Kutoinangun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan Ibu Anissa Fatika Fajarini dari SMP Negeri 3 Kutoinangun, bahwa pada tahapan refleksi, satuan pendidikan diminta merumuskan akar masalah. Perlu sedikit kami ingatkan bahwa pada proses sebelumnya, yaitu identifikasi, kita diminta untuk memprioritaskan indikator D4 atau D8 terlebih dahulu, di mana indikator D4 adalah terkait iklim keamanan sekolah, di mana ini mencakup masalah perundungan atau bullying, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, dan permasalahan lain yang terkait. Serta indikator D8 yaitu terkait iklim kebinekaan, yang antara lain mencakup toleransi, komitmen kebangsaan, dan hal lain yang terkait. Nah, menjawab pertanyaan saudara tentang bagaimana melakukan refleksi akan lebih jelas apabila kita langsung melihat file rekomendasi. Pada file rekomendasi, khususnya pada sheet 2 prioritas rekomendasi, kita dapat melihat akar permasalahan yang telah diperingkat oleh sistem. Rekomendasi akar masalah ini dapat membantu kita menentukan permasalahan yang terdapat pada satuan pendidikan kita. Silahkan mengacu pada file rekomendasi tersebut. Meskipun demikian, konfirmasikan terlebih dahulu atau lakukan cross-check terkait substansi pada file rekomendasi ini dengan kondisi real di satuan pendidikan saudara untuk mendapatkan analisis akar permasalahan yang valid. Dengan kata lain, akar permasalahan yang tertera pada file rekomendasi adalah acuan bagi kita untuk merumuskan akar permasalahan, meskipun hasil akhir tetap berpijak pada kondisi real di satuan pendidikan kita. Inilah hakikat dari proses refleksi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat membantu pelaksanaan refleksi di sekolah masing-masing. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supina dari TK Pertiwi 142611 Desa Giyanti, Kecamatan Rowoklei, Kabupaten Kebumen. PBD atau perencanaan berbasis data merupakan hal baru bagi saya. Saya sudah mengunduh PBD di laman rapor pendidikan. Saya sudah melakukan kegiatan evaluasi diri, refleksi, dan benahi. Namun, ada beberapa kendala yang saya hadapi ketika melakukan kegiatan benahi. Salah satu kendala yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara menyesuaikan kegiatan yang sesuai dengan indikator yang dibenahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Anggoro Budi Setiawan, analis mutu pendidikan pada BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Salam Merdeka Belajar. Menanggapi pertanyaan dari Ibu Sutinah, Kepala TK Pertiwi Giyanti, kami sampaikan bahwa ajuan rekomendasi program untuk benahi dapat dilihat pada file rekomendasi pada sheet 2 prioritas rekomendasi. Pada sheet tersebut, rekomendasi kegiatan untuk benahi telah disusun berdasarkan prioritas-prioritas kegiatan. Secara umum, kegiatan-kegiatan dalam benahi merangkum kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Sebagai informasi tambahan, bahwa satuan pendidikan dapat memodifikasi atau menyesuaikan rekomendasi-rekomendasi pada aksi benahi ini menjadi kegiatan operasional yang dirasa sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungan sekolah saudara, dan menuangkannya dalam detail kegiatan pada rencana kegiatan tahunan. Terakhir, kegiatan yang memerlukan penganggaran dapat dituangkan ke dalam ARKAS untuk perencanaan dan penganggaran ke depan. Demikian kami sampaikan. Tetap semangat. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobiatun, unit kerja saya SD Negeri Winong, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. SD Negeri Winong adalah salah satu pelaksana program sekolah penggerak angkatan kedua. Salah satu intervensi dari program sekolah penggerak adalah perencanaan berbasis data. Setelah kami mengunduh rapor pendidikan tahun 2021, pada kolom rekomendasi kami sudah mempelajarinya dan berusaha mempelajarinya dengan seksama pada kolom identifikasi, refleksi, dan benahi. Dalam panduan membaca rekomendasi PPD pada huruf A tertulis juga uraian kegiatan ARKAS. Setelah kami mencari dan berusaha mendownload uraian tersebut, kami tidak menemukannya, sehingga kami berusaha untuk download lagi dan ternyata hasilnya sama. Sampai saat ini kami masih belum punya bayangan menuangkan rekomendasi PPD SD Negeri Winong dalam ARKAS yang akan datang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan Ibu Subiatun, Kepala SD Negeri Winong, kami sampaikan bahwa kendala yang dihadapi oleh sekolah Ibu yaitu file rekomendasi ARKAS yang tidak terunduh dapat dicoba diatasi dengan menggunakan perangkat yang berbeda. Misalnya, apabila sebelumnya Ibu melakukan proses unduh dengan menggunakan handphone, maka Ibu dapat mencoba mengunduh dengan menggunakan laptop atau perangkat komputer lainnya. Solusi lain yang dapat dicoba adalah dengan menggunakan akun lain yang terkoneksi dengan sekolah Ibu. Sebagaimana diketahui, setiap sekolah dapat mengakses rapor pendidikan melalui akun operator sekolah dan akun kepala sekolah. Jadi, apabila proses unduh gagal menggunakan akun kepala sekolah, maka
maka dapat dicoba mengunduh menggunakan akun operator sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pendidikan, di segmen yang kedua kali ini kita akan membahas tentang kendala-kendala yang dialami oleh satuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Kebumen, yang telah mereka sampaikan melalui media sosial BB-PMP Provinsi Jawa Tengah. Kendala-kendala tersebut akan ditanggapi oleh Bapak Agus Wahyono dan akan dipandu oleh Bapak Turyanto dari tim Wali Wilayah Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pendidikan di mana saja berada. Salam berjumpa kembali di RTL, Ruang Tanpa Lobi BB-PMP Provinsi Jawa Tengah, di mana kita bisa mengobrol tentang berbagai hal terkait dengan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan berbasis data dengan narasumber kita yang tidak asing lagi dengan Bapak Agus Wahyono. Beliau adalah Widya Prada BB-PMP Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang di RTL BB-PMP Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kita di Kabupaten Kebumen terkait dengan PBD atau perencanaan berbasis data. Di antara permasalahan-permasalahan yang ada, kami akan membacakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Bapak Yuswo Martono SE. Beliau berasal dari SMA Negeri 1 Karanganyar, yang menyatakan bahwasannya permasalahan PBD di sekolah kami terkait dengan kesulitan dalam menganalisis, khususnya pada rapor pendidikan, di mana antara hasil rapor dan realita terkadang tidak sinkron. Mungkin disebabkan oleh pertanyaan yang ambigu atau tidak bisa dipahami oleh responden dengan jelas. Tetapi bagaimanapun, rapor pendidikan menjadi acuan bagi sekolah kami untuk mengevaluasi kemajuan pendidikan dan untuk melakukan perbaikan pada poin-poin yang masih kurang. Ini ada pertanyaan dari Pak Yuswo, Pak Agus. Mohon penjelasannya terkait dengan kesulitan dari SMA 1 Karanganyar Kabupaten Kebumen terkait dengan rapor pendidikan. Monggo Pak Agus. Terima kasih Pak Yuswo dari SMA Karanganyar Kebumen. Berkaitan dengan adanya perbedaan data yang terdapat di rapor pendidikan dan realita yang ada di satuan pendidikan, memang seringkali terdapat perbedaan tersebut. Apabila ada perbedaan, kita mengacu pada realita yang ada di satuan pendidikan. Misalnya, mungkin saja terjadi di rapor pendidikan, data di satuan pendidikan kok ada guru yang belum menyelesaikan S1. Akan tetapi apabila realita di satuan tersebut semua guru sudah berkualifikasi S1, maka data yang kita gunakan adalah bahwa semua guru telah berkualifikasi S1. Artinya rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang kita rencanakan dengan asumsi bahwa semua guru telah menyelesaikan S1. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua dari jenjang SD Pak Agus, dari Pak Sumahdi SPD. Beliau berasal dari SD Negeri Korowelang, Kabupaten Kebumen. Beliau menanyakan tentang merasa kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis ataupun workshop
kegiatan sosialisasi, mengingat yang dikirim dari masing-masing kecamatan itu hanya 1 atau 2 orang yang dikirim untuk mengikuti diseminasi, mengingat kesibukan teman-teman yang berangkat tadi, sehingga sosialisasi ini di daerahnya masih sangat kurang. Bagaimana menurut Pak Agus kira-kira ini untuk mengatasinya? Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Sumardi. Memang setiap kebijakan itu selalu terkendala dengan anggaran. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang mengikuti diseminasi tentang PPD ini, diharapkan mengimbaskan kepada guru-guru lain di satuan pendidikan di wilayah tersebut. Barangkali juga perlu kebijakan dari Dinas Pendidikan untuk menjadwalkan kegiatan pengimbasan dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti diseminasi baik di kabupaten maupun di tingkat provinsi. Barangkali ini Pak dari kami. Oke, terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan dari Pak Sumardi paham atau mengerti tentang jawaban dari sumber kita. Untuk berikutnya Pak Agus, ini masih ada pertanyaan lagi dari jenjang SD juga, itu dari Ibu Monik Bulansari SBD, beliau dari SD Negeri 3 Larangan. Beliau menanyakan tentang keluarnya rapor dan rekomendasi PPD tahun 2002 terlalu lama, sehingga waktunya itu tidak sesuai dengan proses penyusunan RKAS di tahun 2022, karena RKAS sudah harus disusun di awal tahun anggaran 2022. Semoga bagus untuk menjawab pertanyaan dari Monik ya. Jadi begini, hasil rapor pendidikan tahun 2021 baru keluar pada April 2022, dan ini memang dijadikan dasar untuk penyusunan RK rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun 2023. Mengapa kok ini munculnya agak telat? Mohon dimaklumi ya, kan Kemendikbudristek itu kan mengurusi ribuan sekolah, bahkan hampir ratusan ribu sekolah, sehingga harap dimaklumi kalau keluarnya rapor pendidikan itu agak terlambat. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami kejadian yang sama itu bisa memahami tentang kondisi negara kita. Untuk berikutnya Pak Agus, ini masih ada pertanyaan juga dari jenjang TK, yaitu dari Ibu Wijiati SPD. Beliau berasal dari TK Aba, Kabupaten Kebumen. Beliau menanyakan tentang kendala anggaran untuk sekolah swasta, sehingga banyak perencanaan yang tidak bisa dilaksanakan walaupun mungkin sudah direncanakan. Di samping itu, banyaknya sarana yang harus dilengkapi tetapi anggaran belum ada. Monggo Pak Gus, ini untuk mengenai anggaran. Ya. Terima kasih menjawab pertanyaan dari Ibu Wijiati. Mengingat memang setiap satuan pendidikan itu memiliki keterbatasan sumber daya. Untuk itu mohon Ibu menyusun skala prioritas, kira-kira rekomendasi mana yang mendesak untuk dilaksanakan, kemudian berikutnya kira-kira yang cukup mendesak, dan mungkin prioritas ketiga adalah yang tidak terlalu mendesak, sehingga sumber daya yang ada bisa digunakan sesuai dengan kriteria prioritas yang telah Ibu susun tadi. Ya, oke, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Wijiati dan teman-teman yang mengalami kasus yang sama bisa paham. Untuk yang terakhir Pak Agus, ini masih ada satu pertanyaan dari jenjang SMP, yaitu dari Ibu Penny Mawarningrum SPD MPD. Beliau adalah berasal dari SMP Negeri 2 Karangsambung, yang kurang lebihnya menanyakan tentang kurangnya kolaborasi SDM di satuan pendidikan dalam melakukan analisis hasil rapor pendidikan, karena sosialisasi sangat minim dan sangat terbatas
pada tentang waktunya. Monggo Pak Gus untuk dijawab pertanyaan dari Ibu Penny. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Penny Mawar itu. Ini Ibu ya. Untuk masalah ini memang kunci utamanya yang pertama ada di Bapak Kepala Satuan atau Kepala Sekolah. Diharapkan Kepala Sekolah mensosialisasikan PBD ini kepada setiap guru atau sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Kemudian Kepala Sekolah harus mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga mampu menganalisis dan mengkolaborasikan semua sumber daya manusia yang ada untuk menganalisis rapor pendidikan dari satuan tersebut. Sementara ini Pak. Oke, terima kasih Pak Agus yang telah memberikan waktunya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan jawaban dari Pak Agus Wahyono bisa menambahkan pencerahan bagi Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Kebumen. Terima kasih atas pertemuan pada kesempatan kali ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi persembahan dari kami, tim Wali Wilayah Kabupaten Kebumen. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.